saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang itu untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang yang berada di dalam penderitaan. Tetapi juga Ia juga memberikan pembebasan kepada orang-orang yang berada dalam keadaan sakit, termasuk cerita hari ini, Bapak dan Ibu. Kalau kita baca cerita hari ini, maka yang kita dapatkan ada satu kata kunci dari cerita hari ini, yaitu tentang kepedulian. Bapak dan Ibu, ada seorang anak Tuhan, dia bernama Abraham Lincoln. Dia pernah menjabat sebagai Presiden Amerika. Bapak Ibu, dalam seluruh kehidupan anak Tuhan ini, dia sangat peduli kepada orang miskin. Apapun yang menjadi keputusan di dalam pemerintahannya, ia selalu peduli kepada orang miskin. Orang bilang tanya pun tanya, cari pun cari. Mengapa dia peduli kepada orang miskin? Ternyata warisan untuk peduli kepada orang miskin adalah warisan orang tua. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kepedulian itu adalah sifat, tetapi juga watak daripada kehidupan kita. Bapak dan Ibu, sifat peduli itu bukan datang dari tiba-tiba dia langsung peduli. Tapi sifat peduli itu adalah bagian yang diwariskan dari keluarga. Kalau mama dan papa sering peduli dengan orang-orang, mama dan papa ajar anak-anak, ingatan, kalau ada kerja bakti di gereja, mesti jangan cuma cari yang orang bayar saja. Kalau ada kerja bakti di negeri, jangan tunggu kata nanti uang desa banyak lalu pergi dan dapat uang. Sifat peduli itu adalah warisan dan akar daripada kehidupan keluarga. Artinya kalau mama dan papa sudah menaruh pengajaran kepada anak-anak tentang kepedulian kepada orang lain, maka anak-anak itu akan membawa sikap itu dalam kehidupan mereka. Sikap itu adalah merupakan akar daripada ajaran mama dan papa kepada anak-anak. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita melihat 4 sahabat daripada orang lumpuh itu datang membawa temannya. Mereka berusaha untuk masuk dari pintu muka, tetapi sesaknya jalan itu. Dan kemudian mereka membuka suatu rumah. Bapak Ibu, itu usaha daripada teman-temannya. Sementara ahli Taurat dan orang-orang Farisi selama ini melihat orang lumpuh itu dan mereka tidak bisa membantunya. Orang lumpuh itu juga akan berada, mereka akan bisa menolongnya. Dia akan bergerak. Ketika kolam Siloam itu, dia bergerak untuk dia turun. Tetapi tidak ada orang yang bisa membantunya. Dan hari ini kita melihat watak daripada teman, Bapak Ibu. Orang bilang teman yang baik seteru yang jahat. Ada teman-teman yang baik yang bisa menolong, yang bisa peduli kepada sesamanya, yang bisa peduli kepada temannya. Tetapi ada teman-teman yang tinggal. Oh, itu begitu. Itu dosa. Siapa mau tolong saya? Beta susah saja beta sentuh. Saya sentuh beta. Teman-teman ini kadang-kadang melihat, beta semusa ini saja. Orang bilang di muka bagus, di belakang saya baik, setan belakang lubang begitu ya. Di muka kelihatan mulus, padahal di belakang gini lubang. Bapak dan Ibu saudara, ini adalah status daripada teman. Teman yang peduli adalah teman yang saling membantu. Teman yang peduli bukan cuma mengeluarkan kata-kata manis. Teman yang peduli bukan cuma hanya senyuman, tetapi teman yang peduli adalah teman yang bergerak, teman yang tersentuh hatinya, teman yang membawa keluar dari masalah, dari penderitaan kehidupannya. Kalau kita mau menjadi teman yang baik, bukan menjadi seteru yang jahat. Kalau kita menjadi teman yang baik, kita harus membantu teman kita, bukan sekarang nih subantu lalu bicarita. Tadi tuh lain kali, lalu teman yang selama ini teman-teman siapa turun berapa? Dia itu begini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, hari ini firman ini mengajak kita tentang kepedulian kita. Firman ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Yesus menolong, tentang bagaimana Yesus peduli, tentang bagaimana teman-teman juga peduli kepada sesamanya. Teman-teman melihat dan kemudian teman-teman tergerak hati dan membantu. Orang bilang bantu jangan minta balas, nanti Tuhan pasti balas. Amin. Karena kalau kita kasih tangan kiri lalu tangan kanan bergerak, saya tadi, beta tadi tuh bantu dia. Dia tuh
Jangan. Ketika kita membantu, maka disitulah kita melihat kehendak Tuhan terjadi atasnya. Maka disitulah kita juga akan menerima upah atas apa yang kita lakukan kepada teman dan sahabat kita. Ketika kita mengeluarkan mereka dari tantangan, ketika kita membawa mereka keluar dan menerima kesembuhan dalam kehidupan mereka, upahmu besar di surga. Amin. Itu berarti Bapak dan Ibu, hari ini kita sebagai orang percaya, kita harus peduli. Dalam cerita ini Yesus peduli, dosamu sudah diampuni. Bapak Ibu, orang yang sakit, siapa bicara, siapa bilang orang sakit itu saya ada dosa? Ada. Kalau pergi dokter bilang, oh ibu tulang ini sakit ini. Kalau datang di pendeta tanya, saya sudah bikin apa sampai akan jadi begini? Ini yang terjadi pada orang sakit. Ketika ia datang kepada Yesus, Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Itu berarti sakit apapun kita ada berhubungan dengan dosa. Ketika pengampunan dosa itu terjadi, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Angkat tilangmu dan pulanglah. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ketika dosa kita diampuni dan ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Mustahil bagi manusia, bagi Tuhan Allah tidak ada. Tuhan pakai orang-orang ajaib untuk datang menolong kita. Bukan datang bilang bisi-bisi, mari saya pergi tukang berobat ini boleh. Itu setan belakang lubang. Ya. Jadi kalau ada yang bilang mari saya pergi di orang ini boleh, dia tiup-tiup bagus. Datang ini mari dia lahir lalu dia sudah mati. Siapa bilang orang mati itu dia mati-mati, kata dia mati lalu dia bangkit. Yang mati dan bangkit cuma Tuhan. Siapa bilang kata dia mati lalu dia bangkit, itu mati suri sebentar saja. Kalau mati itu mati terus. Yang hidup cuma Yesus. Jadi tidak ada yang istilah mati bangkit. Ada yang bilang IPR kata begini untuk mati bangkit. Oh, tidak ada yang mati bangkit, cuma Tuhan Yesus. Kalau ada yang mati bangkit itu berarti dia luar biasa. Dia juga Tuhan Ibu ya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, dengan demikian saya mau bilang kepada kita semua di hari ini, dengan kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk peduli tanpa melihat embel-embelnya. Peduli karena Tuhan juga peduli kepada kita. Kita harus peduli dalam keluarga. Mama dan papa mesti peduli kepada anak-anak. Anak-anak mesti peduli dengan orang tua. Jangan begini, orang tua sudah besar lalu mulai berjalan, lupa orang tua. Lupa orang tua pengajaran. Ketika sudah jadi orang lalu sudah mulai orang tua datang lalu sepak orang tua, tidak. Peduli itu saudara, itu merupakan akar daripada ajaran keluarga. Ajaran dari mama dan papa. Kalau selama ini kita tidak terbuka untuk menolong orang, kita tidak mengajarkan kepada anak-anak, ingatan, kalau ada orang datang kasih, minta mesti kasih. Karena itu bentuk daripada kepedulian. Tuhan Yesus bilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Peduli itu juga termasuk dalam unsur kasih. Peduli juga termasuk dalam unsur kita menolong orang lain. Kita peduli kepada orang lain, tetapi juga kita juga merasakan bahwa ketika kita peduli, di situ Tuhan juga peduli dengan kita. Kalau kita ada dalam penderitaan, orang tidak peduli, kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa orang yang datang dia beta banyak di rumah sakit? Karena ketemu saya pernah datang di orang sakit. Karena ketemu sendiri biasakan untuk peduli dengan orang. Jadi ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, orang pun datang kepada kita. Jadi hari ini ketika kita peduli dengan orang, bukan saja orang itu angkat tilam kita dan bawa kita untuk disembuhkan, tetapi ia membawa kita kepada Yesus untuk menerima mujizat. Amin.